Baiklah, selamat siang. Di video kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Maria Aprilia Yiska, NIM 18104167720. Tanggal ujian tanggal 21 Januari 2021. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS, yaitu soal bagian A dan soal bagian B. Soal bagian A yaitu soal yang berkenaan dengan kegiatan saya di Google Classroom. Soal yang pertama yaitu, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi? Jawaban saya yaitu, saya hadir 14 kali. Dalam perkuliahan saya harus hadir karena saya harus belajar menuntut ilmu lebih mendalami lagi tentang apa itu perilaku organisasi, dan kalau bolos itu sangat merugikan diri saya sendiri karena saya tidak dapat ilmu yang bermanfaat, dan belajar itu sangatlah menyenangkan karena banyak manfaat dan banyak ilmu yang kita peroleh dari belajar itu sendiri. Dan saya selalu hadir dalam mata kuliah perilaku organisasi. Soal yang kedua atau pertanyaan kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, yang pertama, tugas terstruktur yang pertama adalah menonton sebuah video tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Manfaat yang saya peroleh dari tugas ini adalah saya bisa mengetahui apa itu perilaku organisasi dan mengetahui macam-macam dan tujuan-tujuan perilaku organisasi. Tugas terstruktur yang kedua adalah menjawab 4 pertanyaan, yaitu pengertian perilaku menurut para ahli, menjelaskan manfaat mempelajari perilaku organisasi, menjelaskan elemen-elemen dari perilaku organisasi, menjelaskan ruang lingkup perilaku organisasi, dan juga menjelaskan dari sebuah video mengenal perilaku organisasi. Manfaat dari tugas yang kedua ini adalah saya bisa mengerti dan lebih memahami apa itu pengertian perilaku menurut para ahli, manfaat mempelajari perilaku organisasi, dan mengetahui elemen-elemen perilaku organisasi beserta ruang lingkup organisasi. Tugas terstruktur yang ketiga adalah menjelaskan isi dari 2 link yang dibagikan, dan pertanyaan yang berkenaan dengan video adalah menonton 3 video dan menjawab 5 pertanyaan. Manfaat dari tugas ketiga ini adalah mengajarkan saya untuk berlatih berbicara di depan kamera dan membuat saya belajar lebih semangat lagi dengan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen saya. Tugas terstruktur yang keempat adalah mencari di YouTube tentang analisis lingkungan bisnis dan analisis lingkungan internal dan eksternal, dan membuat kesimpulan dari video-video yang ditonton, dan membuat ringkasan di Google Classroom dan juga link videonya. Kesimpulan lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern, badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing disebut analisis pesaing. Analisis pesaing memusatkan perhatiannya pada setiap perusahaan yang bersaing secara langsung dengan sebuah perusahaan.
Perusahaan perlu memahami yang pertama, apa yang menggerakkan pesaing seperti yang ditunjukkan oleh tujuan-tujuan masa depannya. Yang kedua, apa yang sedang dilakukan oleh pesaing seperti yang diungkapkan oleh strateginya saat ini. Yang ketiga, apa yang diyakini oleh pesaing tentang dirinya sendiri dan tentang industri. Yang keempat, apa kemampuan perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh kapabilitasnya. Kesimpulan lingkungan eksternal dan internal untuk menganalisa lingkungan perusahaan akan dibagi menjadi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal menggunakan pendekatan value chain analysis, sedangkan lingkungan eksternal menggunakan pendekatan five force analysis. Hasil analisis lingkungan internal akan didapatkan kekuatan dan kelemahan tokosari musik. Manfaat dari tugas yang keempat ini adalah saya bisa mengetahui dan lebih memahami apa itu analisis lingkungan bisnis dan analisis lingkungan eksternal dan internal. Tugas terstruktur yang kelima adalah menjelaskan 2 link yang diberikan oleh dosen dan 5 pertanyaan yang terdapat di dalam 3 video. Di dalam link yang pertama tersebut, kami disuruh menjelaskan apa itu perilaku organisasi, yaitu studi akademis tentang bagaimana orang bertindak dalam kelompok prinsip-prinsipnya. Diterapkan terutama dalam upaya membuat bisnis beroperasi lebih efektif. Studi tentang perilaku organisasi mencakup bidang penelitian yang didedikasikan untuk meningkatkan kinerja kerja, meningkatkan kepuasan kerja, mempromosikan inovasi, dan mendorong kepemimpinan. Masing-masing memiliki tindakan yang direkomendasikan sendiri, seperti mengatur ulang grup, memodifikasi struktur kompensasi, atau mengubah metode evaluasi. Studi tentang perilaku organisasi berakar pada akhir 1920 ketika Western Electric Company meluncurkan serangkaian studi perilaku pekerja yang sekarang terkenal di pabrik Hawthorne Works di Cicero. Dan link kedua menjelaskan tentang perilaku organisasi, definisi pentingnya dan batasan perilaku organisasi telah memasukkan 2 istilah di dalamnya. Oleh karena itu, kedua istilah ini harus dirinci terlebih dahulu sebelum menyelami judul yang dimaksud. Organisasi ini adalah sekelompok orang yang dikumpul untuk bekerja untuk tujuan bersama dengan upaya kolektif. Manfaatnya, saya bisa mengetahui apa itu perilaku organisasi dan membuat saya giat belajar dan mengetahui lebih mendalam lagi perilaku organisasi dan macam-macam dan manfaat-manfaat dan jenis-jenis perilaku organisasi. Dan 5 pertanyaan dari 3 video itu, saya menyebutkan dan menjelaskan judul dari 3 video tersebut, dan melihat siapa yang menjadi pembicara dalam video tersebut, menjelaskan isi dari 3 video tersebut, dan menjelaskan apa yang saya peroleh dari menonton 3 video tersebut, dan juga manfaat apa yang saya dapatkan. Nah, manfaat yang telah saya peroleh dari menonton ketiga video di atas yaitu saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai video tersebut dan lebih mendalaminya lagi dan menjadi giat dalam belajar. Tugas terstruktur yang keenam adalah saya membuka www.youtube.com dan tulis teori kepribadian dan mood dan emosi dan membuat kesimpulan dan melampirkan juga link YouTube-nya di Google Classroom. Saya mencari teori kepribadian, mood, dan emosi, dan juga membuat kesimpulannya. Manfaat yang saya peroleh dari tugas ke-6 ini adalah saya bisa mengerti apa itu kepribadian mood dan emosi, dan juga saya belajar menyimpulkan dan lebih mendalaminya lagi. Tugas terstruktur yang ketujuh adalah yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali atau meskipun tidak selalu tanpa rangsangan kontekstual. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami oleh orang, yang meliputi emosi maupun suasana hati. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Afek beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati.
Suasana hati, penyebab umum dan tidak jelas, durasi lebih lama, terdiri dari afek positif dan negatif, tidak diekspresikan pada wajah, dan bersifat kognitif. Dan memberikan contoh ragam emosi rasa marah, takut, sedih, bahagia, benci, terkejut, kecewa, malu, iri, jijik, berharap, cemburu, cinta, bangga, frustasi, dan antusias. Dan apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, dan frekuensi dan durasi emosi. Biologi emosi berasal dari sistem limbi otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbi yang lebih aktif dari pria. Intensitas emosi memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut bedakan oleh kepribadian individu. Frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Yang pertanyaannya ke-6, jelaskan struktur suasana hati. Struktur suasana hati yaitu afek negatif tinggi, afek positif rendah, afek positif tinggi, dan afek negatif rendah. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati, kepribadian, waktu dalam hari, hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas, sosial, tidur, olahraga, umur, dan jenis kelamin. Apa yang dimaksudkan dengan regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan, perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Jelaskan aspek regulasi emosi. Strategi, individu meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, dan mampu mengendalikan diri. Tujuan, individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi. Dorongan, individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Penerimaan, individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Adalah ekspresi seseorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antara personal di tempat kerja. Apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang tidak ditampilkan? Emosi yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan adalah emosi sebenarnya seorang individu. Emosi yang ditampilkan adalah emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu, dan bukan emosi bawaan tetapi emosi yang dipelajari tampaknya. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Jelaskan faktor-faktor yang mengaruhi kecerdasan emosional, yaitu faktor otak, mengungkapkan bagaimana otak dalam memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala dan lingkungan keluarga. Sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. Kesadaran diri adalah sadar atas apa yang dirasakan. Manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri. Motivasi adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Manfaat dari tugas terstruktur yang ketujuh ini adalah saya bisa mempelajari apa itu emosi, mood, dan suasana hati, dan juga bisa mengetahui tujuan-tujuannya dan hal-hal lain yang ada di dalam materi tersebut. Tugas terstruktur yang ke-8 adalah saya disuruh membuat ringkasan dan video record ringkasan saya dengan YouTube dan memposting di komentar pribadi. Di dalam tugas ini, saya menjelaskan tentang kajian teori, landasan teori, sikap, dan pengertian sikap. Manfaat dari tugas ke-8 ini adalah saya bisa mendalami atau mengetahui apa itu sikap dan macam-macam sikap. Tugas terstruktur yang ke-9, meringkas materi tentang personality traits.
teori kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality. Untuk menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan, kita perlu memperhatikan sifat kepribadian orang tersebut, apakah sesuai dengan pekerjaan yang akan diembannya. Manfaat dalam tugas ke-9 ini adalah membuat saya rajin dalam belajar dan mengetahui apa itu tentang personality traits dan lebih mendalaminya lagi. Tugas terstruktur yang ke-10, saya mencari materi komunikasi organisasi di www.google.com dan www.youtube.com dan membuat ringkasan dalam bentuk PDF. Link dari Google dan link dari YouTube juga dilampirkan ke dalam sebuah ringkasan yang saya buat tersebut. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Manfaat dari tugas ke-10 ini adalah mengajari saya apa arti berkomunikasi dalam suatu organisasi dan macam-macam tujuan berkomunikasi. Tugas terstruktur yang ke-11, manajemen stres, PDF, dan kemudian dikumpulkan dan diringkas di komentar pribadi dalam bentuk PDF. Stres merupakan suatu respon adaptif individu terhadap situasi yang diterima seseorang sebagai suatu tantangan atau ancaman keberadaannya. Secara umum, orang yang mengalami stres merasakan perasaan khawatir, tekanan, letih, ketakutan, elation, depresi, cemas, dan marah. Manfaat dalam tugas ke-11 ini adalah mengajarkan saya apa itu materi tentang manajemen stres. Tugas terstruktur yang ke-12 yaitu membuat 5 pertanyaan tentang perilaku organisasi. Manfaat dari tugas ini adalah membuat saya belajar membuat soal dan memahami tentang perilaku sebuah organisasi. Tugas terstruktur yang ke-13 yaitu mencari materi kepemimpinan dan membuat sebuah ringkasannya. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Manfaat dari tugas ke-13 ini adalah saya lebih mengetahui apa itu kepemimpinan dan macam-macam kepemimpinan, dan juga saya mengetahui tujuan dari kepemimpinan. Tugas terstruktur yang ke-14 yaitu membaca, menonton, dan meringkas sebuah link yang diberikan oleh dosen, yaitu tentang perilaku organisasi, pengantar perilaku organisasi, latar belakang dan sejarah perilaku organisasi, dan macam-macam perilaku organisasi lainnya. Manfaat dari tugas ke-14 ini adalah saya lebih giat lagi belajar tentang apa itu perilaku organisasi, pengantar organisasi, dan sejarah, dan juga mengetahui macam-macam perilaku organisasi, dan lebih mendalami tentang perilaku organisasi. Oke. Pertanyaan 3, yaitu manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom? Jawaban saya, melalui Google Classroom, manfaat yang saya peroleh yaitu memudahkan saya mempelajari materi kuliah perilaku organisasi lewat Google Classroom, dan saya gampang mendapatkan materi-materi yang jelas dan bermanfaat dari Google Classroom beserta tugas-tugas yang diberikan oleh dosen saya. Dan manfaat lainnya, saya bisa mengumpulkan tugas dengan cepat melalui Google Classroom dan mengambil materi-materi dengan sangat mudah. Soal bagian B, ini berkenaan dengan teori perilaku organisasi. Pertanyaan pertama atau soal pertama yaitu, ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian. Jelaskan. Jawaban saya, ilmu-ilmu yang memberikan kontribusi pada ilmu perilaku keorganisasian antara lain, yang pertama, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Yang B,
Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Yang C, antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Yang D, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan-aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Yang E, ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Yang F, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Pertanyaan yang kedua yaitu pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Jawaban saya, pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama yaitu man. Dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. Pegawai atau personel terdiri dari semua anggota atau warga organisasi yang menurut fungsi dan tingkatnya terdiri dari unsur pimpinan sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, para manajer yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan para pekerja. Semua itu secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi organisasi. Yang kedua, kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, tujuan bersama merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Yang keempat, peralatan atau equipment adalah peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana berupa materi, mesin, uang, dan barang modal lainnya. 5. Lingkungan atau environment. Lingkungan yaitu keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, termasuk dalam unsur lingkungan. 6. Kekayaan alam. Yang termasuk dalam kekayaan alam ini, misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, hidrografi, geologi, klimatologi, flora, dan fauna. Pertanyaan yang ketiga, atau soal yang ketiga, bagaimana hubungan organisasi dengan manusia? Jelaskan jawaban dengan contoh. Jawaban saya, manusia dan organisasi memiliki hubungan yang erat. Untuk mencapai suatu tujuan, maka dibutuhkan kerja tim atau berorganisasi. Contohnya, ibaratkan di suatu perusahaan, seorang manajer membagikan tugas kepada anggotanya yang terdiri dari 10 orang. 2 orang pertama mempunyai tugas menulis, 2 orang berikutnya mempunyai tugas mengedit, 2 orang selanjutnya mempunyai tugas memposting, dan begitu selanjutnya, hingga menjadikan kerjasama tim yang solid antara manajer dan organisasi. Pertanyaan keempat atau soal keempat yaitu, uraikan jenis-jenis kekuasaan yang Anda ketahui, berikut contohnya. Jawaban saya, jenis-jenis kekuasaan yaitu power dalam organisasi. Untuk lebih memahami kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin ataupun manajer, sebaiknya kita mengetahui jenis-jenis kekuasaan tersebut. Berikut ini adalah 5 jenis kekuasaan dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu kekuasaan balas jasa atau reward power.
Seperti namanya, kekuasaan jenis ini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk memengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu keinginan. Balas jasa atau reward dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, ataupun penempatan tugas yang lebih menarik. Contohnya, seorang manajer yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian kinerja sehingga dapat menentukan besaran kenaikan gaji terhadap bawahannya. Yang kedua, kekuasaan paksaan. Ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk memengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan paksaan ini adalah kebalikan atau isi negatif dari kekuasaan balas jasa atau reward power. Contoh ancaman atau hukuman yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan, antara lain seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Ketiga, kekuasaan rujukan atau reference power. Kekuasaan rujukan merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seseorang pemimpin. Contohnya Gandhi yang memimpin jutaan orang karena kepribadian dan karismatiknya. Keempat, kekuasaan sah. Ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Yang kelima, kekuasaan keahlian atau expert power. Ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seringkali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi, meskipun orang tersebut bukanlah manajer ataupun pimpinan. Soal yang kelima atau pertanyaan kelima, apakah yang dimaksud dengan persepsi? Pada prakteknya, kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mempersepsikan orang lain. Sebutkan dan jelaskan kesalahan yang dimaksud. Jawaban saya, pengertian persepsi adalah suatu proses penilaian atau tanggapan terhadap suatu stimulus atau rangsangan oleh suatu individu melalui indera yang diserap sehingga individu dapat memahami dan mengerti dengan stimulus yang diterimanya. Persepsi juga merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberi kesan, menilai, dan merasakan, dan mengimplementasikan sesuatu berdasarkan informasi atau stimulus yang diberikan. Kesalahan dan kekeliruan dalam persepsi. Kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan dalam persepsi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kesalahan atribusi, yaitu kesalahan kita dalam memahami penyebab perilaku orang lain yang disebabkan kurangnya persepsi atau persepsi kepada orang tersebut kurang atau tidak utuh. Yang kedua, efek halo, yaitu kesalahan yang persepsi yang disebabkan karena salah mempersepsikan seseorang pada kesan pertama. Yang ketiga, stereotip, yaitu menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Yang keempat, prasangka, memprasangkakan seseorang. Yang kelima, gegar budaya, yaitu upaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan baru dan orang-orang baru. Pertanyaan yang keenam atau soal yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan motivasi. Jelaskan tahapan proses motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yakni move yang berarti menggerakkan, to move. Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan, sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam diri individu. Proses motivasional dari Gibson. Kekurangan-kekurangan kebutuhan menyebabkan timbulnya suatu proses pencarian untuk menemukan cara-cara guna mengurangi tekanan atau tensi yang timbul karena kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian orang memilih rangkaian tindakan tertentu dan muncullah suatu perilaku yang diartikan kepada hasil atau outcome directed behavior. Setelah waktu tertentu, manajer akan menilai perilaku tersebut. Proses motivasi Duchan.
menjelaskan bahwa motivasi diawali dengan keinginan untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Keinginan tersebut melalui proses persepsi diterima oleh seseorang. Proses persepsi ini ditentukan oleh kepribadian, sikap, pengalaman, dan harapan seseorang. Selanjutnya, apa yang diterima tersebut diberi arti oleh yang bersangkutan menurut minat dan keinginannya. Minat ini mendorong untuk juga mencari informasi yang akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengembangkan beberapa alternatif tindakan dan pemilihan tindakan. Berdasarkan tindakan ini, selanjutnya ia melakukan evaluasi, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapainya dengan tindakannya sendiri. Model umum proses motivasi Dunet, yaitu merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami sifat dinamik dari proses motivasi. Terlihat dalam gambar, proses motivasi melibatkan 4 komponen utama, yaitu kebutuhan, keinginan atau ekspektasi, perilaku, tujuan, dan umpan balik atau feedback. Pertanyaan ketujuh atau soal ketujuh, berikan penjelasan uraian Anda yang dimaksud dengan kekuasaan beserta contohnya. Jawaban saya, kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Dalam pembicara umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Contohnya, presiden, ia membuat undang-undang atau subjek dari kekuasaan, tetapi juga harus tunduk pada undang-undang atau objek dari kekuasaan. Pertanyaan ke-8 atau soal ke-8, jelaskan perbedaan antara mood dan emosi, berikan contohnya dalam dunia kerja. Jawaban saya, perbedaannya adalah suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering atau meskipun tidak selalu muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Contohnya dalam dunia kerja. Contohnya, penyebab dari keduanya, emosi biasanya disebabkan hal-hal yang lebih spesifik dan jelas, sedangkan suasana hati penyebabnya lebih bersifat umum dan kadang tidak jelas yang menurut beberapa penelitian, suasana hati kadang disebabkan waktu tidur, kurangnya olahraga, cuaca, dan lain-lain. Emosi dan suasana hati juga berbeda dalam durasinya. Emosi kadang hanya saat berbeda dengan suasana hati, yang cenderung lebih lama dan kadang hingga berhari-hari. Menurut beberapa ahli psikolog, emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar terhadap kita, tentu kita akan merasa marah. Jika dalam bekerja diganggu oleh teman kantor, secara spontan kita akan menghindar dan mencari ketenangan agar lebih fokus. Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup cepat, bahkan mungkin dalam hitungan detik. Tetapi ketika dalam suasana hati yang buruk, kita dapat merasakan tidak enak dalam waktu yang lama. Sebaliknya, suasana hati tidak diarahkan pada objek, melainkan membawa pikiran dan rasa dalam satu bentuk dimensi yang berbeda. Sehingga emosi dapat juga berubah menjadi suasana hati saat kehilangan fokus pada objek konseptual. Pertanyaan yang ke-9, apa yang dimaksud dengan kepribadian dan sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia? Jawaban saya, Gordon Allport, kepribadian adalah organisasi yang dinamik dalam individu yang memiliki sistem psikologis yang menentukan penyesuaian uniknya terhadap lingkungannya. Robbins, kepribadian sebagai jumlah total cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan lainnya. Menurut Gibson, definisi dari kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Sedangkan menurut Allport dalam Gibson adalah organisasi dinamis dalam masing-masing dan sistem-sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungan. Dapat juga dikatakan bahwa kepribadian adalah total jumlah dari cara-cara dalam mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain.
Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut berkepribadian pemalu, kepada orang supel diberikan atribut tidak punya kepribadian. Tipe kepribadian dalam MBTI. Hal yang sama berlaku pada tipe-tipe kepribadian MBTI di atas. Yang pertama, INFP adalah seseorang yang idealis, teguh memegang prinsip, dan setia terutama pada orang-orang penting dalam hidupnya. Tipe kepribadian MBTI ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terbuka dengan berbagai kemungkinan. Ia adalah sosok yang fleksibel dan adaptif kecuali pada prinsip yang dipegangnya. Kedua, INTJ adalah orang-orang yang dapat dengan cepat memahami pola atas suatu peristiwa yang tengah terjadi, kemudian menyusun perspektif dalam jangka panjang. Mereka mandiri, terorganisir, serta memiliki standar kompetensi dan kinerja yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, INFJ adalah si pencari makna. Ia tertarik untuk memahami pemikiran orang lain, hubungan antar ide, bahkan hubungan sosial. INTP, tipe kepribadian MBTI ini lebih tertarik dengan ide ketimbang interaksi sosial. Mereka adalah orang-orang yang teoritis dan abstrak, dengan tampilan yang cerdas dan tenang. Jika memiliki minat, mereka mampu fokus mendalami suatu masalah sampai menemukan solusi. Yang kelima, ENTJ adalah membaca keadaan yang baik. Ia peka dalam memilah prosedur atau kebijakan yang kurang efisien. Yang keenam, ENTP ini menjadikan sosok yang belak-belakan. Mereka tak ragu bila harus memecahkan masalah dengan cara-cara yang menantang, namun sekaligus strategis. Tipe ENTP menyukai kegiatan-kegiatan yang menarik dan mudah merasa jenuh dengan rutinitas. Yang ketujuh, ENFJ adalah sosok yang hangat, berempati tinggi, dan pendengar yang baik. Tipe kepribadian MBTI ini senang bergaul, suka memudahkan urusan, dan mendorong orang lain mencapai potensinya. Yang kedelapan, ENFP juga berkarakter hangat. Ia adalah sosok yang imajinatif dengan antusiasme tinggi. Yang kesembilan, ISFJ itu tenang, teliti, bertanggung jawab, berkomitmen, telaten, cermat, baik hati, loyal, dan perhatian. Ke-10, ISFP adalah sosok yang tenang, sensitif, dan baik hati. Mereka membutuhkan ruang sendiri, bekerja sesuai dengan waktunya sendiri, hadir dan menikmati masa kini. Yang ke-11, ISTJ berkarakter tenang, serius, teliti, tekun, handal, realistis, praktis, dan logis. Orientasi pada tanggung jawab dan fakta, mengedepankan logika saat memutuskan sesuatu. Ia menyukai pekerjaan dan kehidupan yang tertib dan teratur. Ke-12, ISTP ini berkarakter toleran dan fleksibel. Ketenangannya dalam menganalisis membuatnya mampu bertindak cepat, menemukan solusi, berminat pada hubungan sebab akibat. ISTP dapat mengelola fakta secara efisien dan logis. 13. ESFJ adalah karakter yang suka bekerja sama dalam lingkungan yang harmonis. 14. ESFJ, tipe kepribadian MBTI ini adalah sosok yang ramah, bersahabat, fleksibel, adaptif, spontan, menciptai kehidupannya sendiri dan orang lain. 15. ESTJ adalah tipe yang praktis, realistis, berorientasi fakta, dan tegas. Ia tahu bagaimana mengatur pekerjaan secara efisien agar diperoleh hasil terbaik. Tipe yang ke-16, yaitu tipe yang terakhir, adalah ESTP. Adalah sosok yang fleksibel dan toleran, suka menjalin berkomunikasi aktif. Bagi STP, teori itu membosankan. Justru mereka belajar dengan baik saat harus melakukan sesuatu secara langsung. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini saja jawaban ujian akhir semester perilaku organisasi. Sekian dan terima kasih.